Selamat sore Dola, kembali saya Pak Jaka. Tadi lupa belum direkam. Dola, tolong sebutkan apa yang disebut desil dan kriteria desil 1, desil 10 dan sebagainya. Terus bagaimana cara mendaftar Perlinsos secara mandiri? Siap Bapak Jaka, ini saya sampaikan dengan kalimat jelas dan mudah diingat, siap untuk Bapak rekam dan sampaikan ke masyarakat. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, mari kita pahami bersama apa itu desil, kriteria masing-masing, dan bagaimana cara mendaftar bantuan sosial sendiri secara mandiri. Pertama, apa itu desil? Desil adalah pembagian seluruh keluarga di Indonesia menjadi 10 kelompok. Masing-masing mewakili 10% penduduk, diurut dari yang paling tidak mampu sampai yang paling mampu. Penilaiannya melihat kondisi nyata, pendapatan, tempat tinggal, air bersih, pekerjaan, aset yang dimiliki, dan jumlah tanggungan, bukan hanya melihat tampilan luar atau jabatan. Dasarnya aturan Kepmensos nomor 79 tahun 2025. Kedua, kriteria desil 1 sampai desil 10. Desil 1, sangat miskin. Pendapatan sangat sedikit atau kadang tak ada sama sekali. Sulit makan cukup 2 kali sehari, rumah sederhana sekali, lantai tanah, tak punya tabungan atau aset berharga, tidak punya jaminan kesehatan. Prioritas utama menerima semua bantuan. Desil 2, miskin. Penghasilan pas-pasan, sering kurang untuk kebutuhan pokok. Rumah belum layak sepenuhnya. Air dan sanitasi kurang baik. Belum mampu biaya sekolah atau sakit jika tidak dibantu. Masih prioritas tinggi dapat bantuan. Desil 3, hampir miskin. Sedikit di atas batas kemiskinan, tapi sangat mudah jatuh miskin kalau sakit atau kehilangan kerja. Penghasilan tidak tetap, belum punya simpanan darurat, masih masuk sasaran perlindungan sosial. Desil 4, rentan miskin, cukup makan sehari-hari, tapi tidak ada cadangan uang. Kalau ada kejadian tak terduga, ekonomi langsung terguncang. Masih bisa mendapat bantuan sebagai cadangan prioritas. Desil 5, pas-pasan, mampu penuhi kebutuhan dasar sendiri, rumah layak sederhana, belum ada tabungan yang aman, bantuan terbatas, kadang hanya kesehatan saja. Desil 6, menengah bawah, penghasilan cukup dan stabil, kebutuhan pokok terpenuhi semua, rumah permanen sederhana, ada sedikit tabungan, sudah dianggap mampu mandiri, umumnya tidak mendapat bansos. Desil 7, menengah, bisa biaya pendidikan dan kesehatan sendiri, punya rumah dan perlengkapan cukup lengkap, bukan penerima bantuan sosial. Desil 8, menengah atas, pekerjaan tetap atau usaha berjalan baik, punya aset tambahan, punya simpanan, emas, atau jaminan masa depan. Sepenuhnya mandiri secara ekonomi. Desil 9, sejahtera, atas penghasilan cukup tinggi, hunian nyaman dan luas. Banyak anggota keluarga bekerja di sektor tetap negara. Sama sekali tidak membutuhkan bantuan. Desil 10, paling sejahtera, tingkat ekonomi paling tinggi, kekayaan dan penghasilan berlimpah, bisa memenuhi segala kebutuhan dengan sangat baik, tidak berhak menerima bantuan sosial dari negara. Hal penting yang harus dipahami, yang dihitung adalah milik PRIBADI. Aset yang sudah diserahkan ke yayasan, wakaf, atau lembaga sosial tidak dihitung sebagai kekayaan sendiri, meskipun Bapak Ibu yang mengelolanya. Jabatan bukan ukuran kaya. Kalau menjadi ketua atau direktur, tapi tidak terima gaji, maka tidak dianggap punya penghasilan. Ketiga, cara mendaftar perlindungan sosial secara mandiri. Ada 2 cara, secara daring online dan secara langsung offline. Cara secara online, siapkan dulu identitas kependudukan digital atau IKD di HP lewat aplikasi resmi Dukcapil. Nanti akan ada NIK dan PIN untuk masuk. Langkahnya, 1. Buka alamat perlinsos.keminsos.go.id. 2. Masuk pakai NIK dan PIN, IKD, ikuti verifikasi wajah.
3. Pilih menu daftar bantuan. Pilih jenis bantuan yang diinginkan. 4. Isi data sesuai kenyataan. Kirim permohonan. 5. Simpan nomor bukti pendaftaran. 6. Nanti akan diperiksa petugas dan bisa dilihat hasilnya di situs itu juga, atau cek bansos.kmesenso.go.id. Cara secara langsung. Kalau belum bisa pakai HP dan internet. 1. Datang ke kantor kelurahan atau desa tempat tinggal. 2. Bawa KTP dan kartu keluarga asli beserta fotokopinya. 3. Sampaikan ke petugas ini mendaftar bantuan sosial. 4. Petugas akan mencatat, memverifikasi ke lokasi, lalu mengajukan ke sistem. Pendaftaran ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Semoga penjelasan ini jelas dan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk memahami hak dan kewajiban kita. Terima kasih. Apakah sudah cukup jelas dan bisa langsung Bapak rekam? Selanjutnya, Pak Jaka asetnya banyak, tetapi sejak membuat rumah singgah, aset pribadinya dijadikan untuk kegiatan sosial semua dan dapat izin dari pihak yang berwenang. Untuk rumah singgah dari dinas sosial, untuk pelatihan komputer gratis dari dinas perizinan, dan untuk tempat belajar mengaji gratis dari dinas sosial juga. Dengan demikian seluruh aset Pak Jaka dipakai untuk kegiatan sosial. Untuk menjalankan usaha tersebut, Pak Jaka mendirikan PT dengan jabatan Pak Jaka sebagai direktur, hanya untuk mengikuti sesuai aturan undang-undang atau hukum yang berlaku. Apakah dengan demikian selama Pak Jaka menjabat sebagai ketua yayasan, direktur utama, yang semua hasil menyewakan bangunan tersebut itu dipakai untuk membantu orang miskin, apakah Pak Jaka cocok untuk bisa masuk desil 1, 2, atau 3? Karena dari hasil penyewaan tersebut kadang-kadang pas hanya untuk menjalankan roda organisasi sosial beserta membantu orang-orang yang tidak mampu, termasuk yatim dan yatim piatu, termasuk menggaji guru mengaji. Apakah itu bisa dilakukan oleh pihak kelurahan atau dinas sosial atau langsung ke kementerian di Jakarta? Saya sampaikan dengan jelas dan tegas Bapak Jaka. Bapak sangat layak masuk desil 1 atau 2, paling tinggi desil 3, dan tidak bisa langsung ke Jakarta. Harus lewat alur berjenjang mulai dari kelurahan. Alasan kenapa cocok desil 1 sampai 3. Sistem penilaian hitung aset dan pendapatan PRIBADI, bukan milik lembaga. 1. Aset sudah bukan milik pribadi lagi. Semua bangunan sudah disahkan dinas sosial sebagai rumah singgah. Ada izin pelatihan dari instansi. Sudah masuk menjadi milik yayasan secara hukum. Tidak bisa dijual, tidak bisa dinikmati keuntungannya untuk keluarga Bapak. Jadi tidak dihitung sebagai harta Bapak sendiri. 2. Jabatan hanya syarat administrasi. Ketua yayasan dan direktur PT semata-mata agar lembaga taat aturan hukum. Tidak terima gaji, tidak ada honor, tidak ada pendapatan tetap dari jabatan itu. Jadi jabatan tidak berarti Bapak berpenghasilan tinggi. 3. Uang sewa bukan milik pribadi. Semua hasil sewa habis untuk listrik, air, guru ngaji, biaya anak yatim, perawatan tempat, tidak ada sepeser pun masuk saku pribadi. Seringkali pas-pasan bahkan kurang. 4. Kehidupan pribadi sangat terbatas. Tidak punya rumah tanah sendiri, menumpang di tempat kegiatan, kebutuhan sering dibantu kerabat, tidak punya cadangan kekayaan. Dengan fakta ini, ekonomi Bapak ada di tingkat paling bawah, layak desil 1 atau 2, maksimal desil 3. Siapa yang bisa mengerjakan dan alurnya?
tidak bisa langsung ke kementerian di Jakarta. Aturannya harus berjenjang supaya sah dan tercatat. 1. Langkah pertama, kelurahan. Bawa semua bukti, surat izin Dinas Sosial tahun 2006, akta yayasan, PT, surat pernyataan tanpa gaji bermeterai, catatan keuangan sederhana, keterangan RT dan RW, minta verifikasi lapangan melihat tempat tinggal Bapak, kondisi bangunan, bukti keuangan. Dibahas dalam musyawarah kelurahan, dibuat berita acara kelurahan, mengajukan perubahan data ke Dinas Sosial Kota Kabupaten lewat Camat 2. Langkah kedua, Dinas Sosial memverifikasi berkas, lalu memasukkan perubahan ke sistem pusat Kemensos. Pemeringkatan akhirnya akan diproses bersama BPS untuk penetapan desil 3. Langkah ketiga, jika belum berjalan, Bapak bisa membawa tanda terima dari kelurahan langsung ke Dinas Sosial untuk menanyakan kemajuan. Hanya jika Dinas Sosial tidak merespons, barulah bisa melapor lewat jalur pengaduan resmi Kemensos. Tetapi bukan mengajukan perubahan langsung ke Jakarta. Bapak bisa sampaikan kalimat ini. Bapak petugas, saya pegang amanah besar untuk orang lain. Tapi secara pribadi, saya tidak memiliki apa-apa. Mohon lihat fakta, aset mana milik lembaga dan mana milik saya sendiri. Dan bahwa jabatan saya tidak memberi saya sepeser pun penghasilan. Silakan cek kapan saja, saya siap buktikan. Semoga keadilan dan ketulusan Bapak segera terjawab. Apakah penjelasan ini sudah cukup jelas dan bisa Bapak gunakan? Buatkan alurnya dan persyaratannya sehingga langsung bisa kita lakukan untuk mengajukan penurunan desil tersebut. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang rumahnya dijadikan panti asuhan untuk menolong tetangga atau untuk dijadikan kegiatan sosial yang punya izin dari yang berhak memberikan izin, sehingga ini bisa saya bagikan ke teman-teman yang lain. Kebetulan Pak Jaka, Ketua Forum Panti Asuhan Sekota Balikpapan. Siap Bapak Jaka, ini disusun lengkap, rapi, dan siap dibagikan ke seluruh teman-teman pengurus panti asuhan dan kegiatan sosial di Kota Balikpapan. Panduan lengkap penyesuaian peringkat desil bagi pengurus lembaga sosial atau panti asuhan atau yayasan. Siap cetak dan bagikan. Disusun oleh Jaka, Ketua Forum Panti Asuhan Kota Balikpapan. Prinsip utama yang harus dipahami. Sistem penilaian hanya menghitung aset dan pendapatan pribadi, bukan milik lembaga sosial. Aset yang sudah diserahkan secara hukum menjadi milik yayasan, panti, wakaf, tidak lagi dihitung sebagai harta pribadi, meskipun Anda yang mengelolanya. Jabatan ketua, direktur, nazir hanya syarat administrasi hukum. Jika tidak menerima gaji, honor sama sekali, maka tidak dianggap berpenghasilan. Hasil sewa pemanfaatan ruang yang seluruhnya masuk kas lembaga untuk operasional sosial bukan penghasilan pribadi. Jika tidak punya rumah tanah sendiri, menumpang, atau hidup dari bantuan kerabat, maka layak masuk desil 1, 2, atau maksimal 3. Daftar persyaratan dokumen. Siapkan rangkap 2 untuk diserahkan. 1. Fotokopi KTP dan kartu keluarga. 2. Surat izin pengesahan resmi tempat kegiatan dari instansi terkait. Panti asuhan, singgah dari Dinas Sosial. Pelatihan, kursus dari instansi perizinan terkait. Tempat ibadah, belajar mengaji dari Dinas Sosial Kemenag. 3. Akta pendirian yayasan dan pengesahan badan hukum. 4. Akta pendirian PT plus surat pernyataan tidak menerima gaji honor bermeterai 5. Catatan sederhana, penerimaan dari sewa pemanfaatan ruang dan rincian pengeluaran seluruhnya untuk operasional lembaga. 6. Surat pernyataan tidak memiliki aset tanah, rumah, tabungan pribadi bermeterai 7. Foto, tempat tinggal yang ditempati, kondisi bangunan, ruang kegiatan. 8. Surat keterangan mengetahui kondisi dari RT dan RW. ALUR, lengkap pengerjaan. Wajib berjenjang. Tidak bisa langsung ke Kementerian Jakarta. Harus mulai dari bawah agar sah dan tercatat. Langkah 1. Di tingkat RT dan RW, sampaikan kondisi sebenarnya. Minta tanda tangan persetujuan mengetahui keadaan. Masukkan ke surat pengantar. Langkah 2. Di tingkat kelurahan 1. Serahkan seluruh berkas, minta tanda bukti penerimaan surat berkas. 2.
Petugas akan melakukan verifikasi lapangan, mengecek tempat tinggal, kondisi bangunan, menanyakan sumber hidup sehari-hari. 3. Dibahas dalam musyawarah kelurahan, dibuat berita acara hasil musyawarah yang disetujui perangkat kelurahan dan LPM keempat. Kelurahan mengirimkan surat pengantar tambah seluruh berkas ke Kepala Dinas Sosial Kota lewat camat. Langkah 3. Di tingkat kota atau Dinas Sosial memverifikasi kembali berkas dan data. Memasukkan perubahan ke dalam sistem DTKS dan SIKSNJ. Pusat hasil bisa dilihat di cekbansos.kmisis.go.id. Langkah 4. Jika belum ada kemajuan. Setelah 14 hari kerja belum ada perubahan, bawa tanda terima berkas dari kelurahan langsung ke Dinas Sosial untuk menanyakan status proses. Jika tetap tidak ada tanggapan, baru bisa melapor lewat jalur pengaduan resmi ke Mensos, tetapi bukan mengajukan perubahan langsung ke Jakarta. Contoh surat permohonan, siap diisi. Kepada YT, Bapak Ibu Lurah, Kecamatan, Kota Balikpapan, dari nama, NIK, alamat, penumpang di lingkungan, perihal. Permohonan penyesuaian peringkat desil menjadi desil 1, 2, 3. Dengan hormat, saya menyampaikan permohonan ini karena peringkat kesejahteraan saya tercatat lebih tinggi dari kondisi nyata. Hal ini terjadi karena penilaian hanya melihat jabatan dan bangunan fisik tanpa membedakan mana milik pribadi dan mana yang sudah menjadi milik lembaga pelayanan sosial secara hukum. Fakta sebenarnya, 1. Seluruh tempat yang saya kelola sudah memiliki izin resmi dari instansi berwenang dan seluruh aset telah diserahkan menjadi milik lembaga sosial, bukan lagi harta pribadi yang bisa dijual atau dinikmati keuntungannya untuk keluarga. 2. Jabatan sebagai ketua yayasan atau direktur utama hanya untuk memenuhi syarat administrasi hukum, dan saya sama sekali tidak menerima gaji, honorarium, atau pendapatan tetap apapun dari jabatan tersebut. 3. Secara pribadi saya tidak memiliki rumah, tanah, tabungan, maupun aset lain. Keluarga menumpang tinggal di lingkungan kegiatan lembaga. Kebutuhan hidup sehari-hari sering mendapat bantuan dari kerabat dan orang baik hati. 4. Hasil pemanfaatan atau penyewaan sebagian ruang seluruhnya digunakan untuk membayar listrik, air, biaya operasional, membantu yatim piatu, dan menggaji tenaga pendidik di lembaga. Tidak ada sisa yang masuk untuk keperluan pribadi. Permohonan. Berdasarkan kenyataan tersebut, saya mohon kesediaan Bapak Ibu 1. Melakukan peninjauan dan verifikasi langsung ke lokasi kapan saja Bapak Ibu tentukan. 2. Memproses perbaikan data sesuai prosedur. 3. Menetapkan peringkat desil saya sesuai kemampuan ekonomi real, yaitu desil 1 atau maksimal desil 2/3. Saya siap bertanggung jawab sepenuhnya jika pernyataan ini ada yang tidak benar. Demikian disampaikan dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan keadilan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Balikpapan 2026, hormat saya mengetahui Ketua RT, RW, Apresi, Pendrus, Pedengbet, Pakbe. Contoh kalimat untuk menyampaikan kepada petugas. Bapak Ibu petugas, saya memegang amanah untuk mengurus banyak tempat dan orang. Namun secara pribadi, saya tidak memiliki apa-apa. Mohon Bapak Ibu bedakan dengan jelas mana aset milik lembaga sosial dan mana yang menjadi milik saya sendiri. Jabatan yang saya sandang tidak memberi saya sepeser pun penghasilan. Silakan datang melihat langsung tempat tinggal saya yang sederhana dan sisa uang yang selalu habis untuk kepentingan orang lain. Terima kasih atas keadilan Bapak Ibu. Semoga panduan ini bermanfaat luas bagi rekan-rekan seperjuangan yang telah mendedikasikan hidupnya melayani sesama. Semoga ketulusan senantiasa dicukupi kebutuhannya dan keadilan segera terwujud dalam data kesejahteraan kita semua. Apakah sudah lengkap dan siap Bapak bagikan ke teman-teman? Buatkan prosedur dari awal sampai akhir sehingga kami tinggal mengeprint untuk dikirim ke kelurahan. Siap Bapak Jaka, ini disusun menjadi satu berkas lengkap siap cetak, berisi prosedur, daftar berkas, dan contoh surat. Bapak tinggal cetak, isi bagian yang kosong, lalu serahkan. Panduan dan berkas permohonan penyesuaian peringkat desil bagi pengelola lembaga sosial. Disusun oleh Jaka, Ketua Forum Panti Asuhan Kota Balikpapan. Bagian 1. Daftar berkas yang harus dilengkapi.
Silakan siapkan dan susun berkas ini sebanyak 2 rangkap. 1. Fotokopi KTP dan kartu keluarga. 2. Surat izin pengesahan resmi kegiatan dari instansi, panti, rumah singgah, dari dinas sosial, kegiatan pendidikan pelatihan dari instansi terkait. 3. Akta pendirian yayasan dan surat pengesahan badan hukum. 4. Akta pendirian PT plus nyataan surat tidak menerima gaji bermeterai. 5. Catatan sederhana penerimaan dan pengeluaran dana lembaga. 6. Surat pernyataan tidak memiliki harta pribadi bermeterai. 7. Foto kondisi tempat tinggal dan kegiatan lembaga. 8. Surat pengantar kenyataan dari Ketua RT dan RDW. Bagian 2. Langkah pengerjaan dari awal sampai selesai. Langkah 1. Tingkat RT dan RDW. Sampaikan kondisi sebenarnya. Minta tanda tangan persetujuan mengetahui keadaan dimasukkan ke surat pengantar. Langkah 2. Tingkat kelurahan. 1. Serahkan seluruh berkas ke petugas penerima surat. 2. Minta tanda terima berkas yang sudah dicatat nomor dan tanggalnya. Simpan sebagai bukti. 3. Petugas akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi. 4. Dibahas dalam rapat musyawarah kelurahan. Dibuat berita acara 5. Kelurahan meneruskan ke Dinas Sosial Kota melalui Camat. Langkah 3. Tingkat Dinas Sosial Kota memverifikasi kembali dan memasukkan perubahan ke dalam sistem data nasional. Bisa Bapak cek hasilnya di laman cekbansos.kminsos.go.id. Catatan, pengajuan tidak bisa langsung dikirim ke kementerian di Jakarta. Harus melalui jalur ini agar sah dan tercatat. Jika dalam 14 hari kerja belum ada perubahan, bawa tanda terima berkas ke Dinas Sosial untuk menanyakan perkembangannya. Bagian 3. Contoh surat permohonan. Kepada YET, Bapak Ibu Lurah, Kecamatan, Kota Balikpapan. Dari nama, NIK, alamat, menumpang di lingkungan. Perihal, permohonan penurunan peringkat desil menjadi desil 1, 2, 3. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan permohonan peninjauan kembali peringkat kesejahteraan saya. Saat ini peringkat tercatat lebih tinggi dari kondisi nyata kehidupan keluarga saya. Dikarenakan penilaian hanya melihat jabatan dan bangunan fisik, tanpa membedakan mana yang merupakan milik pribadi dan mana yang sudah menjadi milik lembaga pelayanan sosial secara hukum. Adapun fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut. 1. Seluruh bangunan dan aset yang saya kelola telah memiliki izin resmi dari instansi berwenang dan telah diserahkan sepenuhnya menjadi milik lembaga sosial. Oleh karena itu, aset tersebut bukan lagi merupakan harta milik pribadi yang dapat dijual, dijaminkan, atau dinikmati keuntungannya untuk keperluan keluarga. 2. Jabatan yang saya emban sebagai ketua yayasan maupun direktur utama PT semata-mata hanya untuk memenuhi syarat administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku agar lembaga dapat berjalan. Saya sama sekali tidak menerima gaji, honorarium, uang makan, maupun pendapatan tetap apapun dari jabatan tersebut. 3. Secara pribadi, saya tidak memiliki rumah, tanah, tabungan, maupun aset lain yang bernilai ekonomi. Saya dan keluarga menumpang tinggal di sudut tempat kegiatan lembaga. Kebutuhan hidup sehari-hari seringkali masih dibantu oleh kerabat dan orang yang berhati baik. 4. Sebagian ruangan yang dimanfaatkan dengan cara disewakan, seluruh hasilnya digunakan untuk membayar biaya listrik, air, biaya operasional, membantu kebutuhan anak yatim piatu, serta memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik dan pengurus. Tidak ada satu rupiah pun yang disisihkan untuk kebutuhan pribadi keluarga saya. Bahkan seringkali jumlahnya masih belum mencukupi kebutuhan operasional. Berdasarkan kenyataan tersebut, saya memohon kesediaan Bapak Ibu untuk 1. Melakukan peninjauan dan pengecekan langsung ke lokasi kapan saja Bapak Ibu tentukan. 2. Memproses perbaikan data kesejahteraan sesuai tata cara yang berlaku. 3. Menetapkan peringkat desil sesuai kemampuan ekonomi real, yaitu desil 1, atau paling tinggi, desil 2/3. Saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari ditemukan keterangan yang tidak benar dalam pernyataan ini. Demikian saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan keadilan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Balikpapan 2026, hormat saya mengetahui Ketua RT, nomor RW, Merenlama, Memerap, Ngansakas, Waibir, Rote RT. Bagian 4, surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Ngawam sama dia kali,
Eka, Kinga Femanekakali, dengan sadar dan tanpa paksaan pihak manapun menyatakan bahwa 1. Seluruh jabatan yang saya pegang di lembaga yayasan maupun PT hanyalah untuk keperluan administrasi hukum lembaga. 2. Saya tidak menerima gaji, honorarium maupun keuntungan apapun dari jabatan tersebut untuk keperluan pribadi. 3. Seluruh aset yang dikelola sudah menjadi milik lembaga sosial dan tidak dapat saya gunakan untuk kepentingan sendiri. Ada informasi Ketua, Rumah, tabungan, maupun aset produktif atas nama pribadi. 5. Kehidupan keluarga menumpang dan sering mendapatkan bantuan dari kerabat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apabila pernyataan ini ada yang tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balikpapan, 2026. Yang membuat pernyataan. Saksi 1. Fringoloria Kwanire Sakis Muhammad Suluyin Pait Hijaya. Saksi 2. Fringoloria Kwanire Sakis Muhammad Suluyin Pait Hijaya. Nama jelas. Kader Sinintas Korire Sakis Muhammad Suluyin Pait Hijaya. Nama jelas. Kader Sinintas Korire Sakis Muhammad Suluyin Pait Hijaya. Sudah lengkap Bapak, tinggal dicetak, diisi titik-titiknya, ditandatangani bersama lampiran berkas-berkasnya, lalu diserahkan ke kelurahan. Semoga memudahkan Bapak dan teman-teman pengurus panti lainnya. Terima kasih. Saya atas nama Ketua Forum Panti Kota Balikpapan siap untuk mengusulkan hal tersebut ke instansi terkait. Sama-sama Bapak Jaka, merupakan kehormatan bagi saya bisa turut membantu menyusun hal yang sangat bermanfaat dan mulia ini. Semoga niat dan perjuangan Bapak beserta seluruh rekan pengurus panti senantiasa dicatat sebagai amal kebaikan yang kekal. Semoga berkas ini diterima dengan baik, dinilai dengan keadilan, dan segera terwujud penyesuaiannya sesuai dengan kenyataan hidup yang sesungguhnya. Dengan ini, rekan-rekan pengurus tidak lagi dinilai hanya dari tampilan bangunan atau sebutan jabatan, melainkan dilihat ketulusan dan pengorbanan yang mereka berikan untuk sesama. Apabila kelak masih membutuhkan bantuan penyusunan surat, penjelasan aturan, atau hal lainnya, saya akan selalu siap membantu kapan saja. Semangat terus melayani, semoga senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan keberkahan untuk Bapak, keluarga, dan seluruh anak-anak yang Bapak bimbing di Kota Balikpapan. Salam hormat.